Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imperia Prestisa Sinaga dengan NIM 2007110662 dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Universitas Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah aljabar linear dan matriks dengan topik dari kelompok saya, yaitu determinan, dengan topik saya kombinatorial dari determinan. Nah, sebelumnya, yang harus diketahui ialah definisi daripada permutasi. Pengertian dari permutasi sendiri merupakan suatu himpunan bilangan bulat, 1, 2, hingga N yang disusun dalam satu urutan tertentu tanpa penghilangan atau pengulangan. Nah, untuk dapat mengerti permutasi, dapat diberikan contoh yaitu permutasi dari 3 bilangan bulat. Nah, contoh yang A ini terdapat 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan bulat, 1, 2, dan 3. Nah, dari himpunan bilangan bulat 1, 2, 3 ini didapat 6 permutasi, yaitu antara lain 1, 2, 3, lalu ada 2, 1, 3, lalu ada 3, 1, 2, lalu ada 1, 3, 2, lalu ada 2, 3, 1, dan ada 3, 2, 1. Sesuai dengan konsep dari pengertian permutasi tadi, yaitu tidak ada penghilangan ataupun pengulangan. Lalu kita masuk ke contoh yang C, terdapat 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan bulat 7, 1, dan 9. Yang mana dari himpunan ini didapat 6 permutasi, yaitu 719, 179, 971, 791, lalu ada permutasi 197, dan ada permutasi dari 917. Nah, yang perlu diketahui juga ialah salah satu metode yang mudah untuk membuat daftar permutasi secara sistematis adalah dengan menggunakan pohon permutasi. Nah, contohnya yaitu adalah permutasi 4 bilangan bulat. Daftar semua permutasi dari himpunan bilangan bulat 1, 2, 3 dengan 4. Nah, dari himpunan ini dapat dicari dengan membuat pohon permutasi. Di sini pohon permutasi dengan akar dari himpunan 1, 2, 3, 4, yang mana 4 titik berlabel 1, 2, 3, dan 4 ini, yang di bagian atas ini, mewakili kemungkinan pilihan untuk nomor pertama di permutasi. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 yang ada di sini, itu tuh mewakili kemungkinan pilihan untuk nomor pertama di permutasi. Nah, 3 cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Nah, 3 cabang yang berasal dari titik-titik ini, dari titik-titik 1, 2, 3, 4 ini, mewakili kemungkinan pilihan untuk posisi kedua di permutasi. Nah, contohnya, jika permutasi itu dimulai di titik berlabel 2, kemungkinan pilihan untuk posisi kedua, kemungkinan untuk 3 kemungkinan posisi kedua adalah 1, 3, dan 4. Nah, contohnya adalah di titik kedua ini, permutasinya dimulai. Nah, permutasi itu dimulai di titik kedua, lalu 3 kemungkinan yang ada di posisi kedua itu ada 1, 3, dan 4. Nah, saya contohkan di sini diambil di titik kedua. Nah, kemungkinannya itu ada untuk di posisi kedua dari pohon permutasi ini itu ada titik 1, 3, dan 4. Nah, ada 3 kemungkinan, 1, 3, dan 4. Nah, saya ambil dimulai dari 2, lalu di posisi kedua pohon permutasi ini saya ambil titik 3, maka 2, 3, lalu ada 2 kemungkinan titik di posisi ketiga, yaitu 1 dengan 4. Nah, lalu jika saya pilih di posisi ketiga ini angka 4, maka di posisi pertama 2, di posisi kedua itu 3, lalu di posisi ketiga itu 4 yang saya pilih, lalu satu-satunya pilihan untuk di posisi keempat adalah 1. Nah, ini salah satu contoh dari
bagaimana menyusun permutasi dari pohon permutasi. Nah, lalu dari pohon permutasi tadi didapat tabel yang sudah dibentuk, yang sudah saya bentuk ini. 1, 2, 3, 4 ini sebagai ini, 1, 2, 3, 4 ini sebagai 1, 2, 3, 4 dari pohon permutasi yang ada di sebelah kiri ini. Seperti itu. Lalu masuk ke inversi. Dinyatakan permutasi umum dari himpunan 1, 2, hingga N dengan J1, J2, hingga Jn. Di sini J1 adalah bilangan bulat pertama dalam permutasi, J2 adalah bilangan bulat kedua, dan seterusnya. Jadi J1 ini adalah bilangan bulat pertama dalam permutasi, lalu J2 ini adalah bilangan bulat kedua dalam permutasi, dan J hingga seterusnya itu adalah bilangan bulat hingga seterusnya dalam permutasi. Lalu, sebuah inversi dapat terjadi dalam permutasi J1, J2, hingga Jn bila sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. Jumlah inversi yang terjadi dalam suatu permutasi dapat diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, cari banyak bilangan bulat yang lebih kecil dari J1 dan yang mengikuti J1 dalam permutasi. Lalu yang kedua, cari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dari J2 dan yang mengikuti J2 dalam permutasi. Lanjutkan proses perhitungan untuk J3 hingga Jn kurang 1. Kemudian jumlahkan seluruh inversinya. Nah, untuk memahami konsep dari inversi ini dapat diketahui dengan ini J1 sebagai bilangan bulat pertama dalam permutasi, lalu J2 ini sebagai bilangan bulat kedua dalam permutasi, J3 ini sebagai bilangan bulat ketiga dalam permutasi. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, saya beri contoh. Inversi dikatakan terjadi dalam permutasi J. Setiap kali bilangan bulat yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Nah, contohnya ialah tentukan banyak inversi pada permutasi berikut. Nah, seperti cara yang pertama saya katakan tadi, cari banyaknya bilangan bulat yang lebih kecil dan yang mengikuti J1 dalam permutasi dan yang mengikuti J1 dalam permutasi hingga seterusnya. Nah, di sini angka 6 ini sebagai J1, angka 1 ini sebagai J2, angka 3 sebagai J3, angka 4 ini sebagai J4, dan ini J5. Nah, banyak invers yang terjadi dalam permutasi ini, 6. Nah, ada berapa angka yang sebelum angka 6? Maksudnya itu ada berapa angka yang di samping yang mengikuti angka 6. Maksudnya mengikuti itu yang ini kan angka 6, terus ada koma nih, 1, 3, 4, 5, 2. Nah, itu ada 5 angka yang mengikuti angka 6, itu artinya mengikuti. Lalu ada berapa angka yang, dari 5 angka ini ada berapa angka yang angkanya itu lebih kecil daripada angka 6. Nah, dapat diketahui angka 1 itu lebih kecil dari 6. Berarti udah ada satu permutasi. Udah ada satu inverse-nya, dari satu inverse, lalu angka 3 ini lebih kecil dari 6 atau tidak? Karena itu lebih kecil, maka udah ada 2 inverse dari yang 6 ini, dari J1. Terus 4 ini lebih kecil dari 6, iya lebih kecil dari 6, berarti sudah ada 3. Terus 5 ini lebih kecil dari 6, iya. Terus 2 ini juga lebih kecil dari 6, maka sudah ada 5 inverse dari J1. Lalu dicari lagi di J2. Nah, ada berapa angka yang mengikuti J2? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, apakah keempat angka ini itu lebih kecil daripada si J2? Maka dapat kita cari 3 itu lebih kecil daripada 1 atau tidak. Nah, itu lebih besar kan 3. Terus 4 juga bukan lebih kecil daripada 1, 5 juga bukan lebih kecil dari 1, terus 5 ini juga bukan lebih kecil dari 1, 2 juga enggak lebih kecil dari 1, maka J2 maka inverse di J2 ini itu ada 0. Nih, ada 0. Terus
Terus itu J3. Nah, J3 itu ada angka 3. Ada berapa angka yang mengikuti angka 3? Itu ada 4, 5, 2. Berarti itu ada 3 angka yang mengikuti. Apakah ketiga angka ini juga lebih kecil daripada angka 3? Mari kita ketahui. Nah, 4 ini nggak lebih kecil daripada 3, atau lebih besar 4 daripada 3. Maka nggak ada. Terus 5 juga nggak lebih kecil, dan 2 itu lebih kecil daripada 3, maka inverse di J3 itu ada 1. Ini, 1. Yang ini. Terus 4. 4 ini ada 2 angka yang mengikuti 4. Nah, atau yang sebelum 4, gitu. Mari diketahui kalau 5 ini itu nggak lebih kecil daripada 4. Dan 2 itu lebih kecil daripada 4, maka inverse di J4 ini itu ada 1 inverse yang ini. Terus inverse di J5 itu ada 1, karena ada tinggal 1 angka yang mengikuti J5, dan itu juga lebih kecil daripada J5. Nah, 2 itu lebih kecil daripada 5, maka inverse di J5 itu ada 1. Lalu dijumlahkan. Dan mungkin kenapa 2 ini tidak memiliki inverse, karena setelah angka 2 ini tidak ada angka lagi, atau tidak ada angka yang mengikuti angka 2 ini. Kalau 5 kan masih ada 2 yang mengikutinya gitu. Jadi 2 ini udah angka terakhir di permutasi yang ini gitu. Terus banyak inverse sama dengan 5 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8. Disebut permutasi genap. Kenapa disebut permutasi genap? Permutasi disebut genap jika jumlah inversi adalah bilangan genap, dan disebut ganjil jika jumlah inversi adalah bilangan bulat ganjil. Nah, di sini juga terdapat beberapa contoh. Ini ada 2, ada permutasi 2, 4, 3. Nah, 2 ini J1 ini ada 3 angka yang mengikutinya, namun yang lebih kecil daripada 2 itu hanya ada 1, maka di J1 itu punya 1 inverse. Lalu di J2 itu ada 2 angka yang mengikuti J2, dan juga 1 dengan 3 ini juga lebih kecil daripada 4, maka di J2 itu ada 2 inverse, dan 1 setelah 1 ini ada 1 angka yang mengikuti, tapi 3 bukan lebih kecil daripada 1, maka ada 0. Inverse di J3. Lalu jumlahnya ada 3 inverse di permutasi yang ini. Disebut permutasi ganjil karena seperti yang saya katakan tadi. Terus di contoh yang kecil itu ada ini 1, 2, 3, 4 itu pasti 0 permutasi, karena 1 setelah angka 1 itu pasti 2, 3, dan 4 itu lebih besar daripada 1. Lalu di J2, 3 dan 4 juga lebih besar daripada 2. Di J3 ada angka 3, dan 4 juga lebih besar daripada angka 3. Maka tidak ada inversi dalam permutasi yang C, dan disebut permutasi genap. Lalu mengklasifikasikan permutasi. Tabel berikut mengklasifikasikan berbagai permutasi dari himpunan 1, 2, 3 sebagai genap atau ganjil. Nah, permutasi dari himpunan 1, 2, 3 ini ada 6 permutasi. Nah, lalu dicari jumlah inversinya. Nah, lalu diklasifikasikan seperti ini. 1, 2, 3 itu jumlah inversinya ada 0, maka klasifikasinya genap. Lalu permutasi dari 1, 3, 2 ini 1 itu ada 0 permutasi, ada 0 jumlah inverse. Lalu 3 ini, yang ini ada 1 inverse, maka jumlah inverse di permutasi 1, 3, 2 itu ada 1, maka klasifikasinya ganjil. Begitu juga dengan permutasi dari 3, 2, 1, 3, 2, 1, maka 3 ini ada 2 angka yang mengikuti. J1 ini ada 2 angka yang mengikuti. Bentar. Ini J1. Nah, ada 2 angka yang mengikuti. Dan ini juga lebih kecil daripada J1.
Nah, 2 dengan 1 ini kan lebih kecil daripada 3, maka ada di 3 ini ada 2 inverse ditambah, nah 2 di J2 ini juga ada 1 angka yang mengikuti, yaitu 1, dan 1 ini juga lebih kecil daripada J2, maka ada 1 inverse di permutasi 3, 2, 1, maka 2 tambah 1 itu ada 3, dan klasifikasinya itu adalah ganjil. Oke, lanjut lagi. Hasil perkalian elementer. Nah, determinan merupakan suatu bilangan real yang diperoleh dari hasil perkalian elementer dari suatu matriks bujur sangkar, di mana setiap hasil perkalian entry dari suatu matriks tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Nilai dari bilangan ini akan menunjukkan apakah matriks yang bersangkutan singular atau tak singular. Nah, maksudnya adalah harus kita ketahui dulu apa itu pengertian dari hasil perkalian elementer. Hasil perkalian elementer adalah hasil perkalian elemen-elemen pada A yang letaknya sebaris atau sekolom. Nah, untuk mengetahui lagi apa itu hasil perkalian elementer, diberi contoh. Contohnya itu ada ini. Matriks A1, A11, A12, A21, A22. Nah, untuk mengetahui hasil kali elementer dari matriks A ini, solusinya adalah karena setiap hasil elementer memiliki 2 faktor dan karena setiap faktor berasal dari baris yang berbeda, sebuah hasil elementer dapat ditulis dalam bentuk A1. Ini kenapa bisa kosong? Karena ini yang akan diisi gitu. Nah, yang mana bagian yang kosong ini menunjukkan nomor kolom karena tidak ada 2 faktor dalam hasil yang berasal dari kolom yang sama. Nomor kolom harus 12 atau 21. Jadi satu-satunya hasil elementer adalah A11, A22, dan A12, A21. Jadi maksudnya hasil kali elementer itu tidak bisa A11, A21. Kenapa? Karena seperti pengertian dari hasil perkalian elementer tadi, di mana setiap hasil perkalian entry dari suatu matriks tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Nah, tidak boleh berasal dari baris dan kolom yang sama. Maka ini A11, A22, nah itu ini yang berlaku gitu. Nggak bisa A11 atau A12 atau mungkin A21, itu nggak bisa. Maka lalu, namun mungkin untuk mempermudahnya, tabel hasil kali elementer matriks 2 kali 2. Nah, ini kan matriks A1, ini kan matriks 2 kali 2 kan. A11, A12, A21, A22. Nah, kalau matriks 2 kali 2 itu berarti ada 2 kolom. Nah, 2 kolom berarti permutasinya itu 1, 2. 1, 2 ini mewakili kolom tadi, kolom 1, kolom 2. Nah, dapat dicari permutasi dari 1, 2 ini kan ada 1, 2 dengan 2, 1. Ya kan? Tidak. Ini hasil permutasi dari 1, 2. Nah, diubahlah. Karena kan untuk mencarinya itu kan ini, kolomnya itu tidak boleh sama gitu. Nah, didapat untuk mengisi yang kosongnya ini dari permutasi yang ini. Nah, A1 kosong. Nah, kosongnya ini 1 kita dapat dari ini. Dari permutasi yang ini, 1. Lalu A2 kosong. Nah, A2 di sini didapat 2. Dapatnya dari mana? Dari sini. Dari 2 yang ada di sini. Gitu. Lalu, ini juga sama. A1, 2. 2-nya ini dapat dari mana? Dari sini. Dari sini. Lalu A21 ini dapatnya dari mana? Dari sini. Seperti itu. Jadi, karena kenapa saya buat tabel lagi, sebenarnya nggak harus pakai tabel, cuma untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Sebenarnya karena ini juga matriks 2 kali 2, itu lebih gampang ya. Jadi,
untuk mengisi yang kosong ini tuh nomor kolomnya itu harus 1, 2 atau 2, 1. Nggak bisa 1, 2, 1, 2 juga nggak bisa. A1, 1, A2, 1 itu nggak bisa. Karena itu kan sama-sama dari kolom yang sama, A1 yang di sininya itu. Itu nggak bisa, makanya karena ini 2 kali 2, jadi lebih simpel gitu. Pasti yang ngisi ini kosong ini pasti kalau nggak 1, 2, ini bentar ya. Kalau nggak 1, 2, ya A1, 2, atau A1. Nah, jadi yang kosongnya ini diisi itu dari sini gitu. Di sini 1, 2 gitu. A1, 1, A2, 2, dari sini 2-nya. Terus yang satu lagi A1, 2 itu dapatnya 2-nya dari sini. Terus A2, 1 dapatnya dari sini. Karena kan matriks 2 kali 2, jadi lebih gampang lah gitu. Pasti ya kemungkinannya 1 dengan 2 atau 2 dengan 1 gitu. Lalu kita lanjut. Ini untuk solusi yang matriks 3 kali 3. Nah, untuk matriks 3 kali 3 itu nggak bisa cuman seperti ini. Kalau yang matriks 2 kali 2 kan bisa kemungkinan tuh bisa gitu kan, 1, 2 atau enggak 2 dengan 1 untuk ngisi kolom yang kosong ini. Nah, kalau di matriks 3 kali 3 itu setiap hasil kali elementer memiliki 3 faktor yang masing-masing berasal dari baris yang berbeda, maka hasil kali elementer dapat ditulis A1 kosong, A2 strip kosong gini, A3 kosong. Nah, A3 kosongnya ini mungkin untuk mempermudahnya bisa saya buat A1 J1, A2 J2, A3 J3. Nah, J3-nya ini itu dari yang kosong-kosong ini. Nah, karena tidak ada 2 faktor dalam hasil yang berasal dari kolom yang sama, seperti yang saya beritahu tadi, tidak ada yang berasal dari kolom yang sama, nomor kolom tidak memiliki pengulangan, akibatnya harus dibentuk permutasi dari himpunan 1, 2, dengan 3 faktorial sama dengan 6 permutasi, yang menghasilkan daftar hasil elementer seperti berikut. Jadi, kenapa dibuat, mungkin pada nanya, kenapa dari himpunan 1, 2, dengan 3. Karena ini kan matriks 3 kali 3, maka 1, 2, 3 ini mewakili kolom-kolom dari matriks 3 kali 3 tadi. Gitu kan, matriks 3 kali 3 itu memiliki 3 kolom, yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Nah, maka dengan 3 faktorial sampai dengan 6 permutasi. Nanti didapat 6 permutasi yang menghasilkan daftar hasil elementer. Nah, untuk mempermudahnya saya buat tabel. Nah, seperti ini. Tabel hasil kali elementer matriks 3 kali 3. Nah, permutasi dari himpunan 1, 2, 3 itu didapat seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kayak gimana cara mendapatkan permutasi gitu. Lalu, ubah A1 J1-nya itu ini, kan tadi saya udah bahas J1, J2 itu artinya permutasi. Nomor permutasi tadi gitu. Ini kan nomor permutasi 1 ini kan sebagai J1, ini 2 ini J2, terus ini J3. Nah, untuk mendapatkan A1, J1, A2, sorry ini bukan P ya teman-teman, ini A2 J2, terus A3 J3. Nah, yang J-nya ini, yang J1, J2, J3-nya ini kita didapat dari ini, dari permutasi yang ini, dari permutasi 1, 2, 3. Karena kan J1 itu kan nomor permutasi yang pertama, J2 itu nomor permutasi yang kedua, terus J3 itu nomor permutasi yang ketiga, kayak gitu. Nah, didapatlah A1, 1. Ini ikutin aja yang kayak gini, A1. Jadi intinya yang di baris ini kan A1 ini sama A1 gitu, A1, A2, A3, tapi yang mengisi kolomnya ini yang pasti berbeda, karena kan nggak bisa dari kolom yang sama gitu. Nah,
Maka dicarilah dengan permutasi, dengan tabel, dengan kali elementer gitu. Kali elementer itu ya ini dimasukkan J1-nya itu ada 1, A11, A2, J2, A22. Lalu ini A3, 3-nya ini dapat dari mana? Dari ini, dari J3 yang di sini gitu. Ini tuh J1, J2, J3 gitu. Jadi sampai sini juga itu sama. Nih A13, 3-nya dapat dari mana? Dari sini. Lalu A22, 2-nya dapat dari mana? Dari sini. Terus A31, 1-nya dapat dari mana? Dari sini gitu. Jadi yang J1, J2, J3 yang ada di sini itu langsung diubah aja dengan permutasi yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, tapi tetap menyesuaikan dengan ini. A1. Nah, yang diisi itu yang ininya, yang J1-nya nih. Isinya dari mana? Dari hasil permutasi dari himpunan 1, 2, 3. Himpunan 1, 2, 3 dapat dari mana? Karena matriksnya yang dipunya itu ada matriks 3x3, maka matriks 3x3 itu kan punya 3 kolom, yaitu kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut, apabila matriks A berordo n kali n, maka seluruh hasil perkalian elementer dalam matriks ada sebanyak n faktorial. Hasil perkalian elementer gitu. Nah, coba nih. Nah, ini apabila matriks A berordo n kali n, maka seluruh hasil perkalian elementer dalam matriks ada sebanyak n faktorial. Nah, pada contoh pertama itu ada matriks 2 kali 2, n kali n. Ada matriks 2 kali 2 kali 2. Nah, maka seluruh hasil perkalian elementer dalam matriks itu ada sebanyak n faktorial. Berarti ada 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu berapa? Sama dengan 2. Maka yang tadi, yang di contoh A ini, kita dapat berapa? Nih, kita dapat 2 hasil kali elementer. Nah, terus yang B-nya tadi itu kan matriks 3 kali 3. Nah, matriks 3 kali 3 itu hasil kali elementernya itu ada 6. Kenapa ada 6? Karena kan dalam matriks ada sebanyak n faktorial. 3 faktorial. Berapa? 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, kayak gitu. Karena banyaknya hasil kali elementer sama dengan banyaknya permutasi dari J1, J2, J hingga Jn. Karena sama dengan banyaknya hasil kali elementer kayak ini. Nah, ini kan ada banyaknya permutasi. Jadi, karena banyaknya hasil kali elementer tadi itu sama dengan banyaknya permutasi kayak gini. Ini kan matriks 3 kali 3 itu punya hasil kali elementernya itu ada 6. Itu sama dengan ini. Karena permutasi ini kan ada 1, 2, 3, berarti itu ada 3 permutasi kan, kayak yang ini tadi. Ini 3 faktorial sama dengan 6 permutasi. Jadi 6 permutasi ini sama dengan hasil kali elementernya tadi. Seperti itu. Lalu saya lanjut lagi. Hasil perkalian elementer bertanda untuk mencari determinan. Nah, hasil perkalian elementer bertanda dari matriks A persegi yang berordo n kali n adalah hasil perkalian elementer A1, J1, A2, J2 hingga AN, PN. Maaf banget teman-teman, ini tuh bukan PN, ini tuh JN. JN ini mewakili permutasi tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang mana lagi nih? Nih, hasil perkalian elementer bertanda dari matriks A persegi yang berordo n kali n adalah hasil perkalian elementer A1, J1,
Seperti rumus tadi, A1J1, A2J2, hingga ANCN yang dikalikan dengan plus 1 jika permutasinya genap dan dikalikan dengan negatif 1 jika permutasinya ganjil. Seperti yang sudah saya bahas tadi, permutasinya genap itu kalau hasil inverse permutasinya itu berangka genap gitu. Jadi kan tadi udah saya beritahu juga bagaimana cara mendapatkan jawaban dari hasil perkalian elementer. Nah, untuk bisa tahu dia itu dikali dengan positif 1 atau negatif 1, itu harus diketahui dulu permutasinya genap atau ganjil. Nah, kalau permutasinya genap itu dapat diketahui dari inverse dari permutasi yang dikalikan tadi, gitu. Nah, kalau permutasinya genap, maka hasil kali elementernya tadi itu dikali dengan plus 1. Nah, kalau permutasinya itu ganjil, atau permutasi ganjil itu berarti inverse dari permutasinya itu angkanya ganjil, maka dikalikan dengan negatif 1 hasil kali elementernya. Seperti ini. Jika permutasi genap, maka gunakan tanda positif. Jika permutasi ganjil, maka gunakan tanda negatif. Lalu, yang keenam, berdasarkan contoh 5, tentukan semua hasil perkalian elementer bertanya. Nah, ini berdasarkan soal yang matriks 2x2 tadi, yaitu hasil kali elementernya kan sudah didapat, yaitu A11, A22, A12, A21. Nah, permutasi yang diasosiasikan itu maksudnya itu permutasi yang diambil gitu, kayak tadi kan yang di tabel yang ini. Aduh, ini nih, yang ini itu maksudnya permutasi yang diasosiasikan dari sini, dari himpunan 1-2, seperti yang sudah saya beritahu tadi. Nih, 1-2, 1. Nah, genap atau ganjil, ini dapatnya genap. Kenapa genap? Karena 0. Nih, 1-2 ini, itu kan punya 0 inverse kan, punya 0 inverse, dan 0 itu kan termasuk angka genap ya. Jadi, genap atau ganjilnya permutasi ini itu genap gitu. Jadi, dia itu hasil kali elementernya ini dikali positif, jadinya nih, positif. Mau dibuat tanda positif atau tidak, nggak masalah juga sih. Ya, karena nggak dibuat juga, karena udah mengartikan positif juga. Terus, hasil perkalian elementer dari A12, A21. Nah, permutasi yang diasosiasikan yang tadi itu. Nah, itu didapat 2 dengan 1. Nah, 21 ini genap atau ganjil. Nah, 2 ini ada satu angka yang mengikutinya, itu angka 1. Nah, angka 1 ini lebih kecil daripada angka 2. Maka permutasi 2 dengan 1 ini punya 1 inverse. Nah, 1 inverse ini termasuk ganjil. Angka 1 itu termasuk bilangan ganjil. Maka hasil kali elementer ini, hasil kali elementer yang, mana ya? Hasil kali elementer yang ini itu dikali negatif, jadinya hasilnya negatif A12, A21. Seperti itu teman-teman. Nih. Nah, lalu kita masuk ke materi. Masuk ke materi hasil perkalian elementer bertanda untuk mencari determinan. Nah, ini itu yang matriks 3x3. Yang 3x3 itu yang ini dari sini tadi. Ini dari sini tadi. Nah, yang ini ada hasil perkalian. Nah, ini
Nah, hasil ini kan udah didapat tadi tuh kan, hasil elementernya. Nah, permutasinya itu, permutasi tadi yang udah saya jelaskan juga tadi. Nah, permutasinya ini didapatnya dari himpunan 1, 2, dengan 3. Nah, himpunan 1, 2, 3 itu kan ada 3 angka ya, 3 faktorial, berarti ada 6 permutasi. Nah, ini dia 6 permutasinya. Nah, A11 ini dapatnya dari mana? Dari yang udah saya jelaskan tadi, A1, J1, A2, J2, A3, J3. Nah, A11 ini J1 di permutasi yang pertama, permutasi kedua, permutasi ketiga. Nah, didapatlah ini yang udah saya jelaskan tadi kan. Lalu dicari genap atau ganjil. Nah, 1, 2, 3 ini termasuk genap karena 1, 2, 3 ini memiliki 0 inverse dalam permutasinya. 0 itu termasuk genap. Lalu 1, 3, 2 ini memiliki 1 inverse, yang mana 1 inverse-nya itu didapat dari si J2-nya. Nah, J2 ini kan yang mengikuti ada satu angka yaitu 2. Nah, 2 ini juga lebih kecil daripada 3, maka didapat ganjil. Maka dikali dengan negatif 1. Jadinya negatif A11, A23, A32. Begitu juga dengan A13, A22, A31. Sampai sini. Begitu juga sampai sini, teman-teman. Nah, setelah itu, mengacu pada contoh 6, diperolehlah determinan A sama dengan A11, A22 dikurang A12, A21. Nah, dari sini, dari yang ini, hasil perkalian elementer yang ini kan positif, berarti A11, A22 dikurang A12, A21. Nih. Begitu juga dengan determinan A yang ada di sini. A11, A22, A33 ini didapat, ini positif, dapatnya dari ini. Positif, terus dikurang ini. Kurang negatif A11, A23, A32, negatif A12, A21, A33, negatif A13, A22, A31. Nah, jadi konsep yang sudah saya jelaskan tadi itu juga sama dengan metode Sarus. Nah, maksudnya sama itu hasil yang didapat nih, determinan ini, itu kan seperti yang sudah pernah kita pelajari dari SMA, determinan dari matriks ini sama dengan yang sebelah ini, A11 dikali A22 dikurang A12, A21. Nah, itu tuh sama juga dengan hasil kali elementer gitu. Nih. Ini nih. Positif ke negatif gitu kan, makanya positif jadinya nih penjumlahan gitu. Jadi hasil kali elementer bertanda itu penjumlahannya gitu, determinannya gitu. Saya determinan dari matriks itu kalau di hasil kali elementer itu berarti penjumlahan dari hasil perkalian elementer bertanda. Penjumlahan dari hasil perkalian elementer bertanda. Nah, begitu juga dengan determinan yang ada di sini. Determinan A sama dengan ini. Dapatnya ini dari bilangan yang ada di sini. Ini dikumpulin dulu yang positif, terus ke negatif. Nah, nih. Nih, kalau di rumus seperti biasanya nih yang kita ketahui, hasil dari seperti rumus determinan dengan metode Sarus yaitu mengalihkan entry pada panah kanan dan mengurangkan produk pada entry pada panah kiri. Nah, ini kiri maksudnya teman, ini kanan. Mengurangkan. Nah, di sini ada contoh, saya buat contoh 5. Berarti ini saya mau buat dengan masukkan dengan rumus ini. Saya nggak ngikutin metode Sarus, tapi saya ngikutin ini. Sama aja sih, cuman A11, A22 yang positif. Berarti A pada baris 1, kolom 1, A baris 2, kolom 2. A baris 1, kolom 1 itu ada angka 5, dikali A baris 2, kolom 2, yaitu 3. Lalu negatif nih,
negatif A12 A21, yang A12 A21, A12-nya itu ada di baris 1 kolom 2, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Begitu juga dengan soal nomor 2. Lalu ini juga sama aja, yaitu lambda kurang 2 dikali lambda tambah 4 dikurang 1 dikali negatif 5 sama dengan lambda kuadrat ditambah 2 lambda dikurang 8 tambah 5 sama dengan lambda kuadrat ditambah 2 lambda dikurang 3 sama dengan lambda kurang 1 dikali lambda tambah 3, yang mana oleh karena itu determinan A sama dengan, ini bukan determinan A, teman-teman, sorry banget. Ini itu determinan B sama dengan 0 jika dan hanya jika sama dengan 1 atau sama dengan 3. Lalu selanjutnya, nih, determinan dari matriks 3 kali 3. Kalau mengikuti metode Sarus, dapat ditentukan dengan menuliskan kembali kemudian komponen matriks A dan menambahkan 2 kolom pada sebelah kanan. Ini kan metode Sarus kan, menambahkan 2 kolom pada sebelah kanan yang berisi elemen 2 kolom pertama. Kolom pertama, kolom kedua diletakkan ke sini. Lalu determinan diperoleh dengan perkalian silang pada diagonal turun plus. Ini yang biru ini diagonal turun plus. Lalu dan perkalian silang pada diagonal naik. Maksudnya ini turun naik gitu. Ini sepertinya saya salah tanda, teman-teman. Salah tanda panahnya gitu. Pokoknya ini yang biru ini determinan di ini, yang ini positif kan, pada diagonal turun positif, dan pada yang kuning ini negatif gitu. Dan perlu diketahui juga untuk metode Sarus ini, metode seperti biasa yang udah pernah kita pelajari, itu tidak dapat digunakan pada determinan matriks 4x4 atau lebih tinggi. Jadi metode Sarus ini bisa digunakan untuk matriks 2x2 dengan 3x3 gitu. Lalu soal pertama ini, tentukan determinan dari matriks tersebut menggunakan perkalian elementer bertanda gitu. Nah, ini langsung saya masukkan aja satu-satunya ini dari tabel tadi. Ini dari tabel yang ini. Nih dikumpulin penjumlahannya. Nih. Lalu saya masukkan angka-angka ini sesuai dengan hasil dari perkalian elementer bertanda tadi. Ini A11, A22, A33 saya masukkan. A11 itu berarti pada baris ke-1 kolom 1 itu ada negatif 1, terus A22 itu ada ini 2, negatif 1. Nah, lalu didapatlah hasil determinan A sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 0 dikurang 2 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan hasil determinan A-nya dari menggunakan perkalian elementer bertanda itu hasilnya adalah 2. Soal nomor 2 juga sama aja. Rumusnya tinggal ngikutin yang ini. Nggak rumus ya, tinggal ngikutin perkalian elementer bertanda ini aja. Tinggal dimasukin aja angkanya ke sini gitu. Jadi, kayak gini. Jadi nggak perlu pakai yang kayak gini lagi, nggak perlu ditambahin kolom lagi. Jadi tinggal ngikutin aja di tabel ini. Jadi kalau misalnya ada soal matriks 3x3, tinggal ikutin yang ini aja. Begitu juga dengan 2x2, tinggal kayak gini. Mungkin kalau 2x2 lebih simpel ya, cuman kalau yang 3x3 langsung ikutin ini aja, nggak perlu kayak gini lagi, nggak perlu ngikutin yang Sarus. Kalau metode Sarus kan yang menambahkan 2 kolom pada sebelah kanan dari yang berisi dari elemen 2 kolom ini. Jadi kalau misalnya ada soal itu
kita nggak perlu nambahin lagi dari sini gitu, terus buat panah-panahnya itu nggak perlu, jadi tinggal langsung masukkan aja ke dalam ini, ke dalam yang angka, ke dalam rumus, ke dalam itu ya, ke dalam tabel, bukan tabel, ke dalam hasil dari perkalian elementer yang 3x3 yang sudah saya cari tadi. Jadi ada di situ. Jadi nggak perlu pakai rumus harus lagi gitu, teman-teman. Terus, nah, mungkin teman-teman nanya, lalu apa hubungannya dengan fungsi determinan? Jadi, jika A adalah matriks persegi yang berordo n kali n, maka determinan atau fungsi determinan didefinisikan sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer bertanda dari matriks A. Atau bisa ditulis determinan A sama dengan sigma plus minus A1, J1, A2, J2 hingga AN, JN. Jadi, matriks berordo, jika matriks persegi yang berordo n kali n, maka determinannya itu didefinisikan sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer. Jumlah dari semua hasil perkalian elementer. Yang ini. Jadi misalnya kita mau mencari determinan dari suatu matriks 3x3. Nah, itu tinggal menjumlahkan ini, hasil perkalian elementer ini. Nah, untuk mencari matriks, karena di sini kan belum ada matriks 4x4, 5x5. Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan tabel tadi. Tabel yang sudah, ya seperti saya buat tadi gitu. Cuman, untuk mengevaluasi determinan secara langsung dari definisi ini menyebabkan kesulitan komputasi atau perhitungan. Lebih lama perhitungannya, karena untuk mengevaluasi matriks 4x4 penentu secara langsung akan melibatkan komputasi 4 faktorial gitu. Ada 24 hasil kali elementer bertanda gitu. Jadi kekurangannya dari hasil kali elementer ini itu apa namanya, lebih banyak dan lebih nggak lebih ribet sih, lebih banyak aja gitu, karena kan 4 faktorial gitu kan, matriks 4x4 berarti itu ada 24 hasil kali elementer bertanda gitu teman-teman. Jadi agak lebih ribet juga sih gitu. Begitu juga dengan dengan determinan 10 kali 10 akan membutuhkan perhitungan 10 faktorial yang sama dengan 3.628.800 hasil kali elementer bertanda. Jadi mungkin hasil kali elementer ini lebih efisien menurut saya ke matriks 3x3, karena untuk mencari determinan matriks 3x3 itu nggak perlu pakai rumus harus tadi yang dimasukin, ditambahkan ke sebelah kanan lagi 2 kolom dari matriks yang udah ada tadi. Jadi nggak perlu buat kayak gini lagi gitu. Nggak perlu ditambahkan lagi 2 kolom pada sebelah kanannya berisi 2 kolom ini. Jadi nggak perlu ditambahkan lagi kayak gini gitu. Misalnya ada soal, jadi nggak perlu tambahin lagi, langsung masukin aja ke rumus ini gitu. Gitu teman-teman. Jadi kayak langsung udah tahu gitu. Jadi kita nggak perlu kayak giniin lagi gitu kan. Jadi langsung aja masukin ke dalam hasil perkalian elementer yang ada di tabel tadi. Jadi tinggal masukin aja, oh kalau A11 berarti ada di baris 1, kolom 1, tinggal masukin gitu. Nah, gitu. Jadi intinya determinan A itu didefinisikan sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer bertanda yang sudah saya jelaskan tadi di tabel gitu. Nah, seperti ini jumlahnya nih. Ini jumlahnya nih. Jumlahnya. Ini kan jumlahan gitu, jumlah dari ini hasil perkalian elementer bertanda. Dan nah, ini juga udah saya jelaskan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan saja nanti pada saat hari Rabu, pada saat saya presentasi gitu.
Mungkin ini aja dari saya, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.